Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu dari mata kuliah Filsafat disusun kelompok 7 prodi PAUD 1. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai klasifikasi ilmu, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu secara garis besar merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah penyusunan klasifikasi ini memiliki standar untuk memenuhi syarat agar sebuah ilmu itu dinyatakan satu klasifikasi. Ada beberapa ahli yang memiliki pendapat tentang klasifikasi ilmu, diantaranya Arnold. Arnold mengartikan bahwa klasifikasi adalah pengelompokan benda secara logis menurut ciri-ciri kesamaannya. Maksudnya ialah menentukan kelompok itu secara logika dengan menyamakan ciri-ciri dari sebuah benda atau ilmu sehingga bisa dikatakan satu klasifikasi. Contoh seperti ilmu filsafat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu Al-Quran itu diklasifikasikan dalam ilmu religi. Selanjutnya menurut Kuhn, menyatakan ilmu itu berkembang secara kumulatif dengan evoluator, melainkan dengan revolusioner. Maksud dari penjelasan Kuhn ini ialah ilmu itu tidak berkembang secara bertahap atau bertambah dan cara-cara perubahan, melainkan juga dengan cara perubahan sosial dengan budaya yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok kehidupan masyarakat. Tahap-tahap klasifikasi. Tahap pertama, paradigma ilmu membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal. Tahap kedua, penumpukan animali menimbulkan krisis kepercayaan daripada ilmuwan terhadap paradigma. Maksudnya, pada tahap kedua ini timbullah masalah-masalah terhadap kepercayaan para ahli terhadap paradigma. Tahap ketiga, para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara-cara ilmiah yang lama sembari memperluas mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dibanding bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. D. Pembagian klasifikasi ilmu. 1. Trivium. Trivium merupakan jenjang yang lebih rendah dari 7 seni liberal dan terdiri dari tata bahasa, dialektika, dan retorika. Trivium memiliki beberapa pembagian, yaitu A. Gramatika. Merupakan ilmu yang mempelajari tata bahasa agar orang berbicara dengan benar. B. Dialektika. Merupakan ilmu yang mempelajari agar orang berpikir secara logis. C. Retorika merupakan ilmu yang mempelajari agar orang berbicara dengan indah. 2. Quadrivium. Quadrivium adalah 4 studi yang diajarkan di universitas pada abad pertengahan setelah trivium. Studi tersebut merupakan bagian dari pendidikan klasik. Quadrivium terdiri dari A. Aritmetika, merupakan ilmu yang mempelajari tentang perhitungan. B. Geometrika, merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran. C. Musika, merupakan ilmu yang mempelajari tentang musik. D. Astronomis, merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbintangan. E. Pembagian ilmu secara khusus. Pembagian ilmu secara khusus dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ilmu-ilmu religius. Yang meliputi ilmu religius yaitu A. Ilmu tentang prinsip-prinsip dasar, merupakan ilmu tentang keesaan ilahi, kenabian, dan sahabat Nabi. Estaltologi. Sumber pengetahuan religius yaitu Al-Quran dan hadis. B. Ilmu tentang cabang-cabang, merupakan ilmu mengenai kewajiban manusia kepada Tuhan, kewajiban manusia kepada masyarakat, dan kewajiban manusia kepada dirinya sendiri. 2. Ilmu-ilmu intelektual. Seperti A. Matematika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perhitungan atau angka seperti aritmatika, geometrika, astronomi, astrologi, dan musik. B. Logika adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari pemikiran. C. Fisika mempelajari ilmu tentang kedokteran, meteorologi, mineralogi, dan kimia. D. Metafisika mempelajari ilmu tentang ontologi, ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang substansi sederhana, ilmu tentang dunia halus, dan ilmu tentang kenabian dan kewalian. F. Pembagian ilmu menurut Qutb al-Din al-Shirazi. Pembagian ilmu menurut Qutb al-Din al-Shirazi dibagi menjadi beberapa, seperti 1. Ilmu-ilmu filosofi. Ilmu-ilmu filosofi
terdiri atas dua, yaitu ilmu filosofis teoritis, yaitu terdiri atas metafisika, filsafat pertama, kenabian imanah, matematika, atau cabang-cabang mayor geometrika, aritmatika, astronomi, dan musik, serta cabang minor yang meliputi optikal, aljabar, ilmu hitung, ilmu tanah, dan lain-lain. Ilmu-ilmu filosofis praktis terdiri atas ekonomi, etika, dan politik. 2. Ilmu-ilmu non-filosofis yang terdiri atas ilmu-ilmu kewahyuan dan ilmu-ilmu intelektual atau ilmu-ilmu pokok dan ilmu-ilmu cabang dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu 1. Ilmu-ilmu pokok yang terdiri atas ilmu tentang esensi Tuhan, ilmu tentang sifatnya, perbuatan, dan ilmu tentang kenabian serta kewahyuan. Yang kedua, ilmu-ilmu cabang yang terdiri atas ilmu tujuan dan ilmu kesusastraan. Kesimpulan, Thomas Hunt memahami tentang kemajuan di dalam ilmu pengetahuan dengan berpijak pada teori baru yang didasarkan pada penelitian historis bagaimana ilmu pengetahuan mengalami perubahan dan perkembangan dalam sejarahnya. Ia menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan tidak secara otomatis menyingkirkan suatu teori ketika ada bukti-bukti yang berlawanan dengan teori tersebut, melainkan perubahan tersebut terjadi melalui proses yang bersifat gradual dan kumulatif. Sedangkan Jürgen Habermas, ilmu pengetahuan sangat terkait dengan sifat dan jenis ilmu pengetahuan yang dihasilkan akses kepada realitas dan tujuan-tujuannya. Sifat-sifat ilmu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Empiris analitis dengan jenis ilmuannya seperti ilmu alam dan sosial empiris yang akan menghasilkan informasi dengan tujuan untuk penguasaan teknik. 2. Historis hermeneutis dengan jenis ilmunya humaniora yang akan menghasilkan interpretasi dengan tujuan untuk mengembangkan intersubjektif. 3. Sosial kritis dengan jenis ilmuannya seperti ekonomi, sosiologi, dan politik yang akan menghasilkan sebuah analisis dengan tujuan untuk pembahasan kesadaran reflektif. Saran, demikian makalah ini kami susun. Semoga bagi pembaca dan penulis dapat memahami materi makalah ini. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan kata maupun kalimat, kami mohon maaf atas perhatian dan pengertian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.